Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan gagal jantung untuk mata kuliah keperawatan kritis. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Gagal jantung adalah kondisi klinis dan progresif di mana otot jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Gagal jantung merupakan sindrom klinik yang kompleks di mana terjadi gangguan struktur dan fungsi ventrikel dalam proses pengisian maupun pemompaan darah. Sindrom klinis gagal jantung ini merupakan akibat dari gangguan pada perikardium, miokardium, endokardium, katup jantung, ataupun pembuluh darah besar dan adanya abnormalitas metabolik tertentu. Akan tetapi yang paling banyak penyebabnya adalah adanya gangguan dari fungsi miokardium ventrikel kiri. Berikut gambaran bagaimana gangguan pada miokardium dapat menyebabkan perubahan bentuk pada ventrikel. Seseorang yang mengalami gagal jantung akan terjadi beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, pembesaran jantung. Ketika jantung mengalami pembesaran, kontraksi yang dibutuhkan untuk memompa darah juga akan lebih banyak. Akan tetapi jantung mengalami kegagalan untuk memenuhi kebutuhan darah ke seluruh tubuh, sehingga akan terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh, kongesti paru, dan jantung akan berkontraksi dengan tidak teratur. Yang kedua, pengembangan massa otot jantung. Kontraksi sel yang berlebihan dalam otot jantung menyebabkan massa jantung mengalami peningkatan. Hal inilah yang menyebabkan jantung membutuhkan energi yang lebih tinggi untuk memompa darah. Yang ketiga, jantung memompa darah lebih cepat. Pada kondisi gagal jantung berusaha untuk memompa darah lebih cepat dengan tujuan untuk meningkatkan output jantung. Berikut penyakit gagal jantung mengalami pembesaran. Di sini jantung mengalami pembesaran, adanya darah yang menumpuk, volume darah yang dipompa ke seluruh tubuh mengalami penurunan. Prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia pada tahun 2013 besar 0,13% atau sekitar 229.669 orang yang meningkat pada tahun 2018 menjadi 1,5%. Berikut faktor resiko gagal jantung: penyakit jantung koroner, kadar lemak dalam darah yang tinggi, diabetes, hipertensi, perilaku yang kurang gerak, merokok, dan obesitas. Jenis gagal jantung yang terbagi berdasarkan onset, ada gagal jantung akut dan gagal jantung kronis. Berdasarkan fungsinya ada gagal jantung sistolik dan gagal jantung diastolik. Berdasarkan lokasi ada gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri, dan yang terakhir gagal jantung high output dan gagal jantung low output. Gagal jantung sistolik, kegagalan jantung dalam melakukan pemompaan atau pumping problem. Sedangkan gagal jantung diastolik, ini jantung gagal dalam melakukan pengisian atau filling problem. Berikut perbedaan antara gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Pada gagal jantung kanan, pasien mengalami distensi vena jugular, adanya edema, peningkatan tekanan vena perifer, anoreksia, keluhan gastrointestinal, adanya ascites, hepatomegali, dan splenomegali. Sedangkan pada gagal jantung kiri, pasien mengalami penumpukan cairan di paru, akitnya, ator, rektos, wheezing, bercampur darah, konfusi atau kebingungan, ortopnea, sesak napas saat beraktivitas, dan PND, fatigue atau kelelahan, takikardi, dan gangguan istirahat tidur. Berikut contoh peningkatan GVT, edema, dan ascites pada pasien dengan CHF. Klasifikasi gagal jantung menurut American Heart Association ini dibagi berdasarkan
struktur jantung. Ada stadium A, B, C, dan D. Sedangkan menurut New York Heart Association, ini dibagi berdasarkan kemampuan pasien dalam mentolerir aktivitas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Berikut gambaran gagal jantung yang menyebabkan penurunan cardiac output sehingga menyebabkan kelemahan atau kelelahan, edema, dan peningkatan berat badan. Pada gagal jantung kiri menyebabkan kongesti paru. Pada gagal jantung kanan ini menyebabkan kongesti sistemik. Berikut tanda dan gejala gagal jantung secara umum. Pasien mengalami batuk, nyeri saat olahraga atau berbaring, pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki, peningkatan berat badan akibat penumpukan cairan, nafas pendek terutama saat berbaring, mudah merasa lelah, detak jantung cepat dan tidak beraturan, nyeri dada, sesak napas bila beraktivitas atau bahkan saat istirahat. Selanjutnya, gagal jantung akut. Ini merupakan sindrom klinis disfungsi jantung yang berlangsung cepat dan singkat, biasanya dalam hitungan jam atau hari. Ditandai dengan sesak napas mendadak pada posisi tidur terlentang di malam hari, kelelahan saat aktivitas maupun istirahat, batuk tidak produktif terutama posisi berbaring, progresivitas perburukan yang cepat, takipnea, nadi cepat dan lemah, rongit basah halus, galak, dan CRT yang memanjang. Sedangkan untuk gagal jantung kronis atau kongestif, ini sindroma klinis yang ditandai gejala dan abnormalitas struktur dan fungsi jantung, mengakibatkan kegagalan jantung dalam memenuhi kebutuhan oksigen metabolisme tubuh. Ini pasien merasa cepat lelah saat aktivitas ringan, sesak napas saat terlentang, bengkak tungkai bawah dekat mata kaki, nadi di atas 100 kali per menit, peningkatan JVP, iktus kardis bergeser, mastitis, hepatomegali, dan hepatojugular refluxnya positif. Untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama ada elektrokardiogram. Ini untuk menilai apakah ada abnormalitas, misalnya sinus takikardi, sinus bradikardi, atrial takikardi, atrial falatar, atrial fibrilasi, adanya aritmia ventrikal, adanya iskemia atau infak, adanya gelombang Q persisten, adanya hipertrofi ventrikal kiri, atau adanya blok atrioventrikular. Pemeriksaan penunjang selanjutnya rongsen toraks untuk menilai apakah ada tanda-tanda kardiomegali, hipertrofi ventrikel, kongesti vena paru, apakah ada edema interstisial, apakah ada perfusi pleura, apakah ada tanda-tanda garis Kerley-B, apakah ada infeksi paru, dan apakah ada infiltrat paru. Untuk pemeriksaan laboratorium antara lain hemoglobin, hematokrit, leukosit, kreatinin, BDS, Na, kalium, TKMB, troponin T, dan analisa gas darah. Untuk saturasi oksigen normalnya 95-100%. Ekokardiografi untuk menilai salah satunya fraksi ejeksi ventrikel kiri atau LVEF yang normalnya 50-70%. Selanjutnya penata laksanaan gagal jantung. Ini pendekatannya untuk menghilangkan penyebab gagal jantung, mengidentifikasi dan meminimalkan faktor yang memperburuk gagal jantung, terapi obat-obatan untuk mengontrol gagal jantung dan meningkatkan survival. Untuk tujuan penata laksanaan gagal jantung, ini untuk prognosisnya untuk menurunkan mortalitas, untuk morbiditas ini meringankan gejala dan tandanya, memperbaiki kualitas hidup,
menghilangkan edema dan retensi cairan, meningkatkan kapasitas aktivitas fisik, mengurangi kelelahan dan sesak nafas, mengurangi kebutuhan rawat inap, dan menyediakan perawatan akhir hayat atau palliative care. Sedangkan untuk pencegahan ini mencegah timbulnya kerusakan miokard, mencegah perburukan kerusakan miokard, mencegah remodeling miokard, mencegah timbul kembali gejala dan akumulasi cairan, dan mencegah rawat inap. Untuk penata laksanaan gagal jantung selanjutnya ini secara farmakologis ada digitalis atau digoxin, ini untuk meningkatkan kekuatan kontraksi miokard, meningkatkan kontraktilitas, meningkatkan output ventrikel kiri, dan meningkatkan diuresis. Sedangkan untuk AC inhibitor ini untuk merangsang vasodilatasi dan diuresis dengan mengurangi afterload dan preload sehingga mengurangi beban kerja jantung. Ini untuk pemberian doputamin secara intravena diberikan kepada pasien dengan disfungsi ventrikel kiri dan hipoperfusi yang signifikan. Beta blocker ini mengurangi mortalitas dan morbiditas pada gagal jantung dengan mengurangi efek samping dari stimulasi sistem saraf simpatis secara konstan. Pemberian oksigen sesuai kebutuhan didasarkan pada derajat kongesti paru dan hipoksia yang dihasilkan. Lalu pemberian nitrat ini menyebabkan dilatasi vena untuk mengurangi jumlah darah kembali ke jantung dan menurunkan preload. Selanjutnya pemberian diuresis untuk meningkatkan laju produksi urin pada pasien. Pemberian kalsium channel blocker untuk mengurangi resistensi vaskular sistemik. Lalu perubahan gaya hidup ini membatasi natrium atau garam, menghindari asupan cairan berlebih, menurunkan berat badan, dan olahraga teratur. Yang bersama dengan AC inhibitor tadi, pembatasan natrium atau sodium. Lalu yang terakhir ini hidralazin untuk menurunkan resistensi vaskular sistemik dan afterload ventrikel kiri. Penata laksanaan selanjutnya ini pada pembedahan ini transplantasi jantung, revaskularisasi jantung, operasi penggantian atau perbaikan katup jantung, penggunaan ICD atau CRT digunakan pada gagal jantung lanjut yang sudah mendapatkan terapi farmakologi secara optimal. Ini contohnya ICD, ini contohnya CRT. Ini contoh untuk BCI menggunakan stent, sedangkan pada CABG ini menggunakan bypass graft ya, yang warna biru. Selanjutnya untuk diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien dengan gagal jantung, yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan preload, afterload, dan kontraktilitas. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi, perubahan membran efferus kapiler. Dan yang terakhir ini defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan. Untuk keluaran keperawatan yang diharapkan, untuk penurunan curah jantung diharapkan curah jantung pasien meningkat. Untuk intoleransi aktivitas ini diharapkan toleransi aktivitas meningkat. Hipervolemia ini keseimbangan cairannya meningkat. Gangguan pertukaran gas ini pertukaran gasnya meningkat, dan defisit nutrisi ini status nutrisinya membaik. Untuk penurunan curah jantung dilakukan intervensi keperawatan, yaitu perawatan jantung. Ada beberapa monitoring, edukasi, dan kolaborasi. Untuk intoleransi aktivitas ini manajemen energi, menyarankan pasien untuk istirahat, melakukan aktivitas secara bertahap, dan memonitor kelelahan fisik dan emosional. Selanjutnya untuk hipervolemia ini manajemen hipervolemia untuk monitoring intake dan output cairan,
monitoring status hemodinamik, membatasi asupan cairan dan garam, menimbang berat badan, dan kolaborasi pemberian diuretik. Untuk gangguan pertukaran gas, ini intervensi perawatannya ada dua, yaitu pemantauan respirasi dan kolaborasi pemberian terapi oksigen. Dan untuk defisit nutrisi, ini intervensi parameternya yaitu manajemen nutrisi. Berikut kepustakaan yang dapat dipelajari lebih lanjut terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung. Itu tadi penjelasan materi dari saya terkait asuhan keperawatan pasien kritis dengan gagal jantung. Bila ada masukan dan pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita diskusikan di grup WhatsApp. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.